Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, salam sejahtera, salam bahagia untuk Anda semua. Lewat podcast video saya yang pertama ini, perkenalkan diri saya. Nama saya Chandra Iranto. Bapak Ibu boleh memanggil saya hanya Chandra. Ya, salam kenal buat Anda semua. Lewat kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin membagikan sebetulnya ya buku yang saya tulis sendiri. Buku ini saya kasih judul Manusia Roh. Ya, seperti ini. Bisa lihat, ini ada buku pertama, dan juga buku yang kedua. Buku yang pertama ada satu buku, buku yang kedua ini ada dua buku. Ya, totalnya semua itu ada tiga buku. Tiga buku ini saya akan bagikan secara gratis. Ya, saya perjualbelikan. Jadi jika Anda berkenan, Anda bisa memilikinya, Anda bisa mengontak saya, ya, nanti kontak HP atau kontak WA saya akan saya tuliskan di deskripsi di channel ini. Bapak Ibu, jika Bapak Ibu berkenan, Bapak Ibu bisa bantu saya untuk subscribe channel baru saya ini dan bisa nyalakan loncengnya karena di waktu-waktu berikutnya saya akan upload lagi banyak video yang akan menjelaskan bab demi bab isi dari buku ini. Dan sebetulnya isi dari buku ini menceritakan pengalaman spiritual saya dari saya sejak kecil, kelas 3 SD atau sekitar umur 9 tahun ya sampai saya dewasa. Pengalaman-pengalaman spiritual itu tidak terlupakan ya. Saya ingin menyaksikan apa yang saya alami di dalam pengalaman spiritual saya. Sehingga buku ini saya kasih judul Manusia Roh. Ada ungkapan yang baik yang Bapak Ibu bisa simak mengenai mensana en corpore sano. Ya. Dalam tubuh yang sehat terdapat juga jiwa yang sehat. Mengenai jiwa inilah sebetulnya yang saya bahas di dalam buku spiritual Manusia Roh ini. Bagaimana kita bisa memiliki jiwa yang sehat? Sebenarnya jiwa yang sehat itu terletak kepada kecerdasan jiwa manusia. Ya, pada dasarnya manusia memiliki tiga kecerdasan di dalam jiwanya. Kecerdasan pertama disebut dengan intelektual atau kepandaian manusia. Oleh karena itulah kita menyekolahkan anak-anak kita supaya dia pandai, ya supaya intelektualnya berkembang sehingga dia dapat hidup dengan lebih baik ya, dari kehidupannya. Dia siap untuk menghadapi tantangan-tantangan di dalam kehidupannya dengan intelektualnya dia yang baik. Dia bisa kita sekolahkan sampai setinggi mungkin. Dia mencapai apa yang dicita-citakan. Di luar kecerdasan intelektual, manusia juga harus banyak belajar tentang kecerdasan emosionalnya, bagaimana dia mengolah emosionalnya. Kalau Bapak Ibu perhatikan, kita juga harus mengajarkan sikap yang baik, ya, sikap hidup yang baik, budi pekerti yang baik kepada anak-anak kita. Itu adalah kecerdasan emosionalnya. Kita hidup tidak sendiri, kita hidup harus bersosialisasi dengan orang-orang lain, baik orang yang kita kenal, baik orang yang tidak kita kenal. Kita tetap sesama manusia, kita punya empati, kita punya toleransi. Walaupun kita berbeda agama, berbeda suku, ya, berbeda ras, tetapi kita satu di dalam hidup di dalam dunia ini. Kita perlu bersosialisasi yang baik, kita perlu memiliki emosi yang baik, emosional yang baik, sikap hidup yang baik, budi pekerti yang baik, ya, sehingga kita bisa menghargai orang lain dan dihargai oleh orang lain. Di samping dua kecerdasan itu ada juga kecerdasan yang ketiga. Nah, kecerdasan yang ketiga ini biasanya agak terlambat, ya, yaitu kecerdasan spiritualnya. Kesehatan spiritualnya atau kecerdasan spiritualnya ini adalah ketika kita bisa menemukan bahwa kita bisa yakin ya bahwa kita ini bisa menemukan Tuhan yang benar, kita hidup
adalah ciptaan Tuhan dan kita mengenal Tuhan yang benar. Pengalaman-pengalaman spiritual seperti itulah, kecerdasan-kecerdasan spiritual itulah yang saya alami ketika saya kecil sampai dengan saya dewasa. Itu yang saya tuliskan di dalam buku Manusia. Jadi Bapak Ibu bisa memiliki buku itu dengan gratis. Ya Bapak Ibu bisa kontak saya aja, nanti ada nomor HP atau nomor WA saya yang akan saya tulis di deskripsi. Sekali lagi Bapak Ibu, jika berkenan Bapak Ibu bisa subscribe channel saya dan nyalakan notifikasi loncengnya, karena setelah video yang pertama ini saya akan mengupload banyak video yang akan menjelaskan bab demi bab tentang isi buku Manusia Roh. Bahkan Bapak Ibu juga boleh bertanya dan saya bisa menjawabnya di dalam kesempatan-kesempatan podcast saya yang berikutnya. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Salam kenal untuk Anda semua. Salam sehat, salam bahagia. Terima kasih.